Belum berproduksi, PT DPM giat CSR PPM Kesehatan, dengan pemberian makanan tambahan untuk balita di masyarakat Lingkar Tambang. Meski surat persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atas permohonan adendum analisa dampak lingkungan PT Dairy Prima Mineral atau AMDAL PT DPM belum terbit. Namun, perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya berupa Community Social Responsibility atau CSR melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM. Sesuai Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Nomor 1824/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Tim CSR DPM, Budianto Situmorang didampingi Kristina Tambunan mengatakan, untuk bulan November dan Desember 2021 ini DPM melaksanakan kegiatan PPM dalam 8 prioritas sesuai rencana induk PPM berupa pemberian makanan tambahan, yaitu, bubur kacang hijau yang bergizi tinggi dan pemberian susu bubuk kotak untuk setiap anak-anak balita guna peningkatan gizi di sekitar Lingkar Tambang dan jalur transportasi DPM. Budianto menambahkan, perusahaan dalam giat itu melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Parongil dan Bakal Gajah. Diperkirakan sekitar 900-an balita dan anak-anak di desa dan kelurahan Lingkar Tambang akan menerima manfaat bantuan program pemberian makanan tambahan, dan untuk ibu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dijelaskan Budianto, desa-desa dan kelurahan yang mendapatkan program CSR itu adalah Kelurahan Parongil. Telah dilaksanakan, Kamis tanggal 11 November, Desa Poling Anak-anak pada tanggal 8 November dan Desa Longkotan pada tanggal 10 November, serta Desa Bongkaras akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021. Kades Poling Anak-anak Marles Tambunan mengatakan warga antusias dengan program CSR PT DPM. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah desa menyambut baik program CSR PPM PT DPM. Marles Tambunan menambahkan sejumlah warga menginginkan untuk ke depan PT DPM agar memikirkan bentuk bantuan untuk pendidikan dan juga lansia. Dan ke depan bisa bersinergi antara pemerintah, bisa dengan anak-anak dengan pihak DPM. Kita juga sebenarnya secara umum, kalau ditanya, penduduk desa Polinganak mendukung dari DPM. Tapi kalau ada area kecil itu biasa. Kalau nggak ada kayak gitu mungkin nggak kuat Pak. Itu area kecil, tapi tetap yakin saya selesaikan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin. Jadi kami juga berterima kasih sekali kepada Pak Poli yang pada saat ini. Mudah-mudahan DPM maju ke depan dan Desa Polinganak bisa lebih maju lagi dengan kehadiran DPM. Dan selama ini mungkin ada masyarakat beberapa atau segelintir masyarakat mungkin kehadiran DPM belum mengerti mereka, tapi setelah nanti dinikmati mungkin ini rupanya DPM. Ternyata mungkin nanti bisa disosialisasikan juga. Kalau siapa yang punya media sosial lain boleh juga, karena pihak DPM juga memikirkan berita kita yang ada di desa anak-anak. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada kalian juga. Hari sama-sama kita bekerja sama. Kalau ada dari kita luruskan. Kalau DPM juga ada bantuan detail, khususnya sekarang untuk balita. Jadi untuk ke depan sama-sama lah kita kerjasama untuk ke depan untuk memajukan DPM juga, untuk memajukan Desa Polinganak juga. Kalau DPM maju, mungkin Desa Polinganak yakin saya maju juga. Kenapa? Itu udah kayak gini lagi. Lebih dari sini mungkin udah bisa diberikan kepada penduduk Desa Polinganak, khususnya mungkin balita, pendidikan juga. Terima kasih Pak atas kunjungannya. Akhir kata, jua-jua. Oras. Terima kasih. Sementara Kades Longkotan, Jakobus Sirait mengatakan agar bantuan yang diberikan kepada anak balita jangan hanya sekedar simbol, tapi harus betul-betul bermanfaat bagi kesehatan balita. Dalam Permen ESDM 25/2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara pada bab 12 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM, pasal 38 menyatakan, pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib menyusun rencana induk program PPM dengan berpedoman pada cetak biru, blueprint, yang ditetapkan oleh gubernur. Dokumen rencana induk program PPM disusun bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku untuk masa operasi sampai tutup tambang.
Penerima manfaat yang terkena dampak langsung yaitu ring 1-3 yang disesuaikan dengan dokumen lingkungan, kata Budianto. PPM masyarakat sekitar tambang adalah individu dan kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan usaha pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan atau AMDAL, yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun rekomendasi program utama PPM PT DPM adalah pendidikan, berupa beasiswa, pelatihan keterampilan dan keahlian dasar, bantuan tenaga pendidik dan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan dan kemandirian masyarakat. 大家好，我叫 Chandra. Nama saya Rika Cipro. Nama saya Nabiul Kristianto Reptibulu, asal Parongil. Saya berasal dari Desa Karing, Kecamatan Merampu, Provinsi Sumatera Utara. Olaiji Parongil dari Sumatera Utara. Saya di Cina, tepatnya di Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce. Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce di jurusan Teknik Mesin. Jurusan Machinery, Manufacturing and Automation. Machinery Manufacturing. Saya berterima kasih kepada PT Dairy Prima Mineral yang telah memberikan saya beasiswa sehingga saya bisa menempuh pendidikan saya di sini. Saya berada di sini bersama teman-teman saya merupakan dari wujud bantuan dari PT Dairy Prima Mineral. Saya berharap kedepannya setelah lulus saya bisa balik ke Kabupaten Dairi dan bekerja sama dengan PT DPM untuk meningkatkan SDM dari masyarakat Dairi, terutama yang berada di daerah lingkupan daerah pertambangan. Harapan saya semoga setelah saya kembali ke Indonesia, saya bisa menerapkan apa yang telah saya pelajari di sini bagi perusahaan dan juga dapat membawa perusahaan ke hal yang lebih baik. Terima kasih. Kesehatan, berupa kesehatan masyarakat di sekitar tambang salah satunya PMT, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan. Pendapatan dan pekerjaan, berupa perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kewirausahaan. Kemandirian ekonomi, berupa peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam UKM, pengembangan UKM masyarakat sekitar tambang, pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan UKM sesuai dengan profesinya. Juara Horas Menjuara. Kami Serikat Pekerja PT DPM yang ada di Kabupaten Dairi adalah pekerja yang 90% masyarakat Kabupaten Dairi. Kami di sini adalah pekerja yang berkompeten dan sudah berpengalaman di bidang pertambangan. Menyangkut masalah kompetensi karyawan DPM, yang kami berada sekarang ini adalah orang-orang asli Putra Dairi. Keberadaan kami berdasarkan beberapa experience yang pernah kami alami. Rata-rata pekerja-pekerja kita ini ada di tambang-tambang nasional, bahkan sampai tambang ke luar negeri. Berbagai kompetensi juga kita ikuti. Di sini Putra Daerah sudah menunjukkan kemampuannya. Jadi kami bisa yakinkan masyarakat Dairi, kami sebagai Putra Daerah siap untuk menjadi the best control. dan intinya kami putra daerah yang sudah bekerja di PT DPM ini sudah pasti memperhatikan apakah pertambangan itu melakukan kaidah pertambangan yang baik atau tidak. Putra daerah yang pertama sekali menerima dampak negatif, dampak positif adanya PT Dairy Prima Mineral itu. Bukan mereka orang-orang yang di luar daripada lingkar tambang dan sama sekali tidak mengetahui tentang tambang. SPTP! DPM maju, bekerja sukses! SPTP! DPM maju, bekerja sukses! Sosial dan budaya, berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan hubungan di bidang keagamaan, bantuan bencana alam, partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM dan pembangunan infrastruktur penunjang PPM. Budianto mengatakan, selain itu Kabupaten Dairi akan menerima manfaat atas dana bagi hasil untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atas pajak produksi mineral yang cukup besar. Masyarakat juga secara langsung akan mendapat manfaat dari program-program CSR PPM. Tim Liputan, Gajah Toba News, melaporkan.